Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sirah nabawiyah yang kita baca, yang dikarang oleh para ulama kita bisa melihat di sana bahwa sebelum ulama kita membahas tentang masa diutusnya Rasul dengan Al-Quran sebagai risalahnya, kita bisa melihat terlebih dahulu di sana bahwa yang dibahas lebih dulu adalah bagaimana keadaan umat manusia sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan risalahnya. Karena dalam sejarah yang telah digariskan, perjalanan Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan dengan keadaan atau masa sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan dirinya dengan risalah kebenaran. Keadaan manusia saat sebelum dibangkitkannya risalah tidak lagi berjalan sesuai dengan garis fitrahnya yang tauhid. Akidahnya tercederai, melahirkan penyembahan terhadap berhala, merajalelanya riba, zina di mana-mana, eksploitasi terhadap wanita, dan banyak perbuatan lainnya yang melanggar syariat marak terjadi dan tidak bisa lagi dipungkiri. Inilah keadaan di mana umat manusia saat hari itu mengalami kebingungan, mengalami ketersesatan. Kenapa? Karena pada hari itu tidak ada syariah, tidak ada risalah yang mampu mengarahkan umat manusia kepada kebaikan. Sehingga peristiwa atau fenomena seperti ini disebut oleh Al-Quran sebagai fenomena kejahiliahan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat 33 ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah engkau tetap di rumah dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan melalui Qur'annya, dengan sejarah yang telah digambarkan begitu jelas, kita bisa melihat akan kejahiliahan, kelamnya keadaan saat dimana risalah kebenaran belum Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Penyimpangan-penyimpangan yang ada merusak dan menusuk ke setiap lini kehidupan manusia hingga mencederai kemurnian akidahnya. Hingga pada akhirnya umat manusia berjalan di luar daripada garis tujuan penciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal inilah yang melatar belakangi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan risalahnya, menurunkan Al-Quran. Maka fenomena turunnya Al-Quran tentu menjadi sebuah fenomena yang besar, fenomena yang agung dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal inilah yang melatar belakangi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai risalahnya. Sehingga turunnya Al-Quran tentu menjadi sebuah fenomena agung dalam sejarah manusia, di mana dengan Al-Quran umat manusia akan kembali terarahkan. Maka juga dengan turunnya Al-Quran menjadi titik awal, tonggak akan berdirinya sebuah peradaban Al-Quran di kemudian hari. Peradaban Islam yang akan menggantikan rusak dan hancurnya peradaban jahiliyah yang telah ada sebelumnya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah tentu bukan hanya sekedar masa lalu, kisah rangkaian masa lalu. Tapi bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, sejarah adalah masa lalu yang memiliki hubungan yang erat dengan hari ini, bahkan masa depan nanti. Karena pada akhirnya ada arti penting dalam sejarah itu sendiri yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Karena sejarah bagi Islam adalah sebagai sebuah timbangan, sebagai sebuah tolak ukur bagi perjuangan Islam hari ini. Sehingga apa yang hari ini diperjuangkan oleh umat Islam harus sama seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan saat itu. Termasuk
saat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai risalahnya kepada seorang Muhammad bin Abdillah, sebelumnya telah hadir terlebih dahulu fenomena besar yang telah menyelimuti kehidupan manusia. Dan fenomena itu adalah fenomena kejahiliahan. Sehingga muncullah beberapa pertanyaan. Apakah kejahiliahan hanya tentang primitifnya sebuah zaman? Atau apakah kejahiliahan hanya terjadi sekali? Hanya terjadi saat ilmu pendidikan dan teknologi belum berkembang semasif ini? Maka yang perlu kita kaji dan perlu kita telaahi adalah apa yang sesungguhnya menjadi nilai prinsip substansi daripada kejahiliahan itu sendiri. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama yang pada zamannya aktif mengajar di sekolah Nizamiyah di Baghdad, yakni Abu Ishaq As-Shirazi, mendefinisikan makna jahiliyah dalam kitabnya Al-Lumma dengan tasawwarul ma'lum ala khilafi ma huwa bih. Kejahiliahan adalah gambaran akan suatu keadaan masyarakat, fenomena yang maklum adanya, diketahui, dimengerti, akan tetapi ala khilafi ma huwa bih, apa yang dilakukan, apa yang dipercaya, bahkan sampai apa yang diyakini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gariskan dalam ketentuan pedomannya. Inilah kejahiliahan. Maka apakah hari ini ada dan terjadi kembali kejahiliahan? Tentu hal ini bisa kita ukur dengan parameter yang telah sejarah manusia bentangkan. Dan saat kita kembali kepada Al-Quran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tolak ukur dari kejahiliahan itu sendiri dengan begitu jelas. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam wahyu pertamanya yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu turunnya ayat ini, turunnya wahyu pertama, tidak bisa dipisahkan dengan fenomena yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalui sebelumnya. Maka dengan turunnya ayat ini, dengan turunnya Al-Quran, menjadi amat sangat jelas parameter sebuah kejahiliahan. Dan tentu juga turunnya ayat pertama ini, turunnya Al-Quran, tidak bisa dipisahkan dengan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang Muhammad bin Abdillah menjadi seorang Rasul. Di mana kegundahan dan kegelisahan akan fenomena keadaan saat itu bertentangan sekali dengan fitrah seorang Muhammad bin Abdillah. Ia mengetahui bahwa kondisi masyarakat saat itu adalah salah, tidak mengetahui kebenaran, bahkan menyimpang. Namun upaya untuk mampu membenarkan keadaan yang ada tidak kunjung membuahkan hasil. Oleh karenanya, seorang Muhammad bin Abdillah saat itu mengambil jarak dengan kondisi keadaan yang ada. Ia melakukan tahanus di Gua Hiro, yang pada akhirnya tahanus yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mendapatkan jawaban jelas dari Allah dengan diturunkannya wahyu pertama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekaligus parameter akan sebuah kejahiliahan menjadi amat sangat jelas terlihat tentunya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu dengan turunnya Al-Quran memiliki nilai strategis dalam sejarah manusia. Ia menjadi titik awal keluarnya umat manusia dari kejahiliahan. Manakala sakralitas nilai Iqra itu sendiri, sakralitas nilai Al-Quran itu sendiri dipegang erat, dijadikan dasar dan landasan dalam kehidupan. Sekaligus juga turunnya Al-Quran saat itu menjadi titik awal kebangkitan Islam yang pada akhirnya nanti akan mendunia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran itu sendiri, karena ia memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia,
maka sejatinya Al-Quran harus mampu menjadi dasar dan landasan dalam kehidupan umat manusia. Sebab kejahiliahan yang pernah menimpa bangsa Quraisy saat itu adalah karena mereka meninggalkan kitabullah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Justru kitabullah yang ada saat itu, kitab samawi yang Allah berikan, telah terkontaminasi dengan tangan-tangan mereka dan untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga jelaslah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam ketersesatan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebelumnya saat itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesesatan yang nyata, kejahiliahan yang nyata adalah saat umat manusia tidak lagi berjalan sesuai dengan garis pedoman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan demi keselamatan. Ia tidak lagi mengambil kitabullah, Al-Quran, tidak lagi diterapkan dalam kehidupan. Justru kitabullah yang ada, nilai-nilai prinsip kehidupannya cenderung dilupakan. Ia tidak lagi menggunakan kitabullah, Al-Quran, sebagai petunjuk dalam kehidupan. Atau Al-Quran yang sejatinya sebagai hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, tidak lagi diterapkan dalam kehidupan umat manusia. Sehingga melahirkan bentuk-bentuk kejahiliahan pada akhirnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi kepada seorang tokoh Quraisy yang bernama Umar bin Hisham, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Nama Abu Jahal yang Rasulullah SAW sematkan kepadanya bukan karena ketidakberpendidikannya beliau. Justru saat itu beliau adalah salah satu pembesar di Quraisy. Dan bahkan gelar yang masyarakat berikan kepadanya adalah Abul Hakam, bapaknya hukum. Maka sudah pasti dia memiliki background pendidikan yang tinggi, yang dengan pendidikan yang ia miliki, ia mampu memiliki kursi kedudukan di Mekah saat itu. Bahkan beliau menjadi seorang dewan yang berhak menentukan dan menetapkan hukum kebijakan di Mekah saat itu. Akan tetapi sangat disayangkan, sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat Al-Quran datang kepadanya, saat Islam disodorkan kepadanya, saat dakwah masuk kepadanya, ia justru tidak menerimanya. Bukan hanya tidak menerima, ia justru menolak Al-Quran itu sendiri, menolak risalah Islam itu sendiri. Tidak ingin diterapkan dalam kehidupan yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga pada akhirnya gelar Abu Jahal tersematlah kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyinggungnya dalam surat 5 ayat 50. Afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum kejahiliahan yang mereka kehendaki? Dan adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil pelajaran dari seorang Abu Jahal dan fenomena musyrikin Mekah saat itu, di mana Allah menyinggungnya apakah hukum kejahiliahan yang mereka inginkan sehingga menolak Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Apakah kejahiliahan hidup yang mereka inginkan, dan apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka tentu tidak ada. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil pelajaran melalui sejarah yang telah Allah Subhanahu wa taala bentangkan, bahwa tolak ukur Islamiyah atau jahiliyahnya sebuah keadaan berada pada Al-Quran. Al-Quran yang difungsikan atau tidak menjadi titik tolak jahiliyah atau Islamiyahnya sebuah keadaan. Meskipun di sana ada Al-Quran, namun saat Al-Quran tidak mampu diterapkan dalam kehidupan, tidak mampu dijadikan dasar, landasan, juga solusi dari setiap kehidupan, maka saat itulah nilai-nilai kejahiliahan akan muncul kembali. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya
praktek-praktek kejahiliahan modern. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecakapan, kecukupan, juga kemampuan untuk menjadikan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi dasar dan landasan dari setiap dinamika kehidupan kita. Yang mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.